Contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran, yaitu ketika kita membicarakan tentang sholat. Di dalam Al-Quran, kita hanya diperintahkan, hanya ada ayat yang memerintahkan tentang sholat, mendirikan sholat, menunaikan sholat, tanpa ada pelaksanaan tata caranya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basyir. Artinya, dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut, kita hanya diperintahkan untuk melaksanakan sholat tanpa adanya tata cara melakukan sholat itu sendiri. Mungkin kata sholat masih sangat samar artinya, karena dapat saja sholat itu diartikan sebagai berdoa yang biasa dipahami secara umum oleh orang pada masa itu. Nah, dari itu Nabi melakukan suatu perbuatan sholat, lalu Nabi bersabda, inilah sholat, kerjakanlah sholat sebagaimana kamu melihat saya mengerjakan sholat. Nah, disinilah fungsi hadis sebagai penjelas bahwa hadis itu memperjelas bagaimana sih tata cara sholat, bagaimana sih sholat itu dilaksanakan kapan saja, agar orang-orang ini tuh tidak salah dalam melakukan. Hadis atau sunnah adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis menjadi penjelas atas ayat-ayat Al-Quran yang tak sepenuhnya dipahami oleh umat Islam. Sebab ayat-ayat Al-Quran tak hanya berisi tentang ayat-ayat yang qat'i atau jelas, tetapi juga banyak pula yang zani atau samar, sehingga dibutuhkan penjelasan terperinci mengenai. Salah satunya adalah tentang sholat. Banyak Al-Quran yang mengungkapkan perintah tentang sholat. Namun bagaimana sholat itu dilakukan, hal ini tidak dijelaskan secara terperinci. Dari sini Nabi Muhammad SAW menjelaskan bagaimana sholat harus dikerjakan. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari sini tampak bahwa kedudukan hadis menjadi penjelas terhadap kandungan Al-Quran. Karena itu, para ulama sepakat untuk menempatkan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu bayan at-takrir, atau memperjelas isi dari Al-Quran. Salah satunya yaitu dari surah Al-Maidah ayat 6 yang berisi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, surat tersebut diperjelas oleh sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Nah, hadis tersebut hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Menurut pendapat saya tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja, itu memang benar sih. Memang setiap muslim, setiap orang Islam yang ingin menemukan solusi atau memecahkan suatu masalah dari sebuah permasalahannya, dia harus merujuk kepada pandangan hidupnya, kepada pedomannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan untuk memaknai Al-Quran dan hadis. Contohnya orang awam seperti kita, karena makna dan pengertian
dalam Al-Quran dan hadis itu tidak bisa langsung ditembus oleh kalangan orang awam. Karena redaksi Al-Quran dan hadis membutuhkan kelengkapan akademik untuk bisa memahaminya. Bagi orang awam yang tidak bisa memahami itu dan tidak memiliki kemampuan untuk itu, tidak boleh secara atau tidak dianjurkan secara langsung untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Disarankan mereka orang awam bertanya dulu kepada orang yang lebih paham dan orang yang memiliki keahlian tersebut. Contohnya para ulama atau para orang-orang yang sudah paham betul tentang makna dan penafsiran dari Al-Quran dan hadis itu. Jadi ketika nanti dia memecahkan masalah atau memecahkan suatu permasalahan dalam hidupnya, dia tidak salah dalam melangkah, dia tidak salah mengartikan. Jadi harus bertanya dulu kepada orang yang lebih paham tentang hal itu. Berbeda dalam pendapat itu wajar, tapi di sini kita harus meluruskannya. Kita jangan terpaku pada Al-Quran dan hadis saja. Kita juga harus memakai ideologi yang lainnya seperti qiyas dan ijma'. Mengembalikan semua permasalahan kepada Alkitab dan Sunnah itu untuk mengetahui mana yang benar, akan menguatkan ketetapan bahwa syariat Islam itu tetap terjaga. Dan di sana itu memuat keputusan final perkara kita. Di sana itu ada pembedaan antara yang hak dan batil dan memuat petunjuk-petunjuk apa yang kita butuhkan. Banyak sekali orang yang mengatakan semua permasalahan itu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Seorang muslim memang harus merujuk kepada kitab pedoman kita, yaitu Al-Quran, dan apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui riwayat hadis. Namun perlu diingat, tidak semua memiliki kemampuan kepada Al-Quran dan hadis, terutama bagi orang awam. Maka penting untuk kita itu bertanya kepada orang-orang yang ahli, yaitu ulama yang cukup mengerti daripada kita. Jadi kalau ada sesuatu yang perlu dipertanyakan, yang kita tidak mengerti, kita tidak tahu, kita harus bertanya kepada orang yang lebih mengerti daripada kita harus menerka-nerka, daripada kita harus bertanya ke sana kemari tanpa arah tujuan dan penjelasan yang tidak sinkron. Solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 saat ini yaitu dengan cara ikhtiar lahir maupun ikhtiar batin. Dan kita juga yakin bahwa semua yang terjadi di dunia ini, semua yang terjadi di bumi ini itu atas kehendak Allah dan dari Allah. Ikhtiar batin itu apa? Ikhtiar batin itu seperti sholat, berdoa, berzikir, dan yang berhubungan dengan beribadah. Dengan adanya ikhtiar batin, kita dianjurkan pemerintah untuk di rumah saja, kuliah dari rumah, bekerja dari rumah, dan semuanya dari rumah. Nah, dengan adanya dari rumah saja, itu kita bisa memperbanyak ibadah kita dan tidak melalaikan ibadah kita, dimana sebelum-sebelumnya kita lebih banyak mementingkan urusan-urusan dunia daripada urusan akhirat kita. Itu juga, wabah ini juga bisa sebagai teguran bahwa kita itu butuh Allah. Kita itu yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah agar kita diselamatkan dan kita dilindungi. Selain itu, kita juga harus melaksanakan ikhtiar lahir. Ikhtiar lahir itu seperti menjaga jarak, cuci tangan, memakai masker, tidak berkerumun di tempat-tempat ramai, mengurangi keluar rumah, dan lain sebagainya. Mungkin dengan berbagai ikhtiar itu, wabah ini bisa terkurangi atau
bisa meminimalisir korban. Dan kita juga harus yakin bahwa kita sakit itu dari Allah. Semua yang ada di dunia ini yang mengatur itu adalah Allah. Allah itu pengatur dari segala kegiatan yang ada di dunia. Semua wabah ini itu dari Allah, dan mungkin atas adanya wabah ini ada hikmah dari ini, ada banyak hikmah, dan dengan turunnya wabah ini merupakan sebuah teguran dari Allah. Kita itu harus berbanyak ibadah, jangan melalaikan ibadah. Menyikapi pandemi global ini, sebagai seorang muslim, hendaknya kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Yang pertama adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Virus corona ini adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain, dan ia tidak bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Yang kedua adalah berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha pencegahan agar virus tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi, dengan selalu menjaga kesehatan, rutin mencuci tangan, memakai masker, dan selalu berada di rumah jika tidak ada kepentingan. Yang ketiga adalah bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada pada tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyikapi epidemi global ini, sebagai seorang muslim hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita, yaitu senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona itu makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah. Oleh karenanya kita itu harus berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita itu berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri dan kemampuan orang lain. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya kita harus berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Tentunya sebagai seorang manusia, kita juga harus berikhtiar kan? Kita juga harus melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus tidak menular kepada diri kita maupun orang-orang yang berada di sekitar kita. Ikhtiar yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara bisa menjaga kesehatan, mencuci tangan rutin, menggunakan sabun, makan makanan sehat, memakai masker, menghindari keramaian. Selain berikhtiar, kita harus bertawakal kepada Allah. Kita tawakalkanlah diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba akan tetap hidup bila mana memang sudah ajalnya kita akan dipanggil, maka itu memang sudah ajal kita. Ya, terus kita harus yakin kepada Allah akan kesembuhan, karena Allah itu sebaik-baiknya penyembuh. Tuhan itu Maha Penyembuh. Yakinlah bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Salah satu hadis yang tentang pendidikan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu.
Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hadis ini yaitu ketika kita di dunia, ketika kita di akhirat, kita harus mempunyai ilmu. Ilmu itu banyak macamnya, baik ilmu agama, ilmu pengetahuan, maupun yang lainnya. Ketika kita di dunia, kita mempunyai ilmu pengetahuan dan ilmu di dunia, maka kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Tapi ketika kita di dunia, kita tidak memiliki ilmu apapun, kita tidak akan bermanfaat bagi orang lain dan kita tidak akan menjadi apa-apa. Begitu juga ketika kita di akhirat. Ketika kita menginginkan akhirat, ketika kita menginginkan surganya Allah, kita harus memiliki ilmu, yaitu ilmu agama. Kita harus memiliki ilmu dan menguasai ilmu tersebut. Karena dengan begitu, dengan kita menguasai ilmu tersebut, kita bisa menuju akhirat dan kita bisa masuk ke surganya Allah. Jadi, manfaatkanlah ilmu itu sebaik mungkin agar kita tidak salah dalam melangkah dan mengambil sebuah keputusan. Man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu jima yaumal qiyamati bil jamin minnar. Artinya, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang diketahuinya lalu ia menyembunyikannya, maka dia dikekang dari neraka. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Tirmizi. Kesimpulannya adalah siapa yang mengetahui sesuatu pengetahuan tentang agama Allah, maka wajib baginya mengerjakannya untuk orang yang membutuhkan. Contohnya, ketika kita tidak tahu dan ingin bertanya kepada orang yang mengetahuinya lebih dalam, tapi orangnya tidak mau mengajarkan kepada kita, maka orang tersebut mendapatkan dosa. Waman aradanya fa'alaihi bi'ilmi waman arada akhirah fa'alaihi bi'ilmi waman arada huma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia menguasai ilmu. Karena menuntut ilmu itu sangatlah penting. Menuntut ilmu itu sangatlah wajib. Ilmu yang kita pelajari nantinya itu tidak akan hilang begitu saja jika kelak kita meninggal. Namun ilmu yang berkah, ilmu yang barokah, ilmu itu akan bermanfaat bahkan sampai kita di akhirat nanti. Pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dalam bidang dalam bidang biologi itu menurut saya penting supaya kita tidak salah melangkah dan kita tidak salah memaknai bahwa kita ini punya Allah, bukan hanya manusia, bukan hanya makhluk hidup. Makhluk hidup ini itu dari Allah. Mungkin dari ilmu-ilmu biologi kita tahu bahwa manusia kita itu dari sel telur dan sel sperma, tapi di sisi lain kita itu yang menciptakan itu Allah atas kehendak Allah. Kalau tidak ada Allah, kita tidak mungkin ada di dunia ini. Jadi menurut saya itu hadis itu sebagai pedoman setelah Al-Quran dan penjelas. Mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi ini sangat penting dalam jurusan biologi karena kita bisa meniru Rasulullah SAW dengan cara mendidik peserta didik dan menghubungkannya dengan jurusan kita. Contohnya sendiri adalah Allah menciptakan alam semesta ini dengan unsur fisika, kimia, biologi, dan semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi sangatlah penting di jurusan ini
bukan hanya di jurusan ini, di jurusan lainnya pun juga sangat penting, karena di ilmu hadis dan hadis tarbawi ini mengajarkan tentang kebaikan. Di dalamnya itu kita membahas tentang pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah dengan pengalaman belajar yang disusun sedemikian rupa untuk disajikan kepada anak didiknya, agar anak didiknya itu berakhlakul karimah, mempunyai sopan santun, dan mempelajari hal-hal yang baik lainnya.